Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kali ini kami akan membahas hasil review jurnal mengenai pengaruh penambahan konsentrasi etrol pada pematangan buah pisang atau Musa paradisiaca terhadap parameter warna buah, warna kulit buah, kadar glukosa, dan uji organoleptik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Yasmin Nur Afifah 106180007, Irtia Fari Almira Haswara 106180045, Rian Dwi Julianto 106180050, Johanna Ruth Adi Asti 106180041, dan Kanda Damian Putra 106180067. Outline dari presentasi kali ini ada latar belakang, tujuan, teori dasar, pembahasan, dan juga kesimpulan. Latar belakang penelitian yang dilakukan dari jurnal-jurnal acuan kami. Buah pisang tidak mengenal musim dan pertumbuhannya juga relatif cepat. Maka dari itu, kematangan buah pisang dalam satu waktu bisa tidak merata. Untuk menangani masalah tersebut, para pedagang pisang biasanya menggunakan zat buatan selama masa pemeraman buah untuk mempercepat proses pematangan buah, sehingga buah pisang akan matang dengan rata saat dijual. Adapun tujuan penelitian dari jurnal yang kami acu, yaitu mengetahui pengaruh penambahan etepon terhadap pematangan buah pisang dengan 3 parameter. Yang pertama, kadar glukosa, yang kedua uji organoleptik, di mana uji organoleptik ini dilakukan untuk menguji aroma dan tekstur buah. Dan yang terakhir adalah parameter warna buah dan warna kulit buah. Sebelum membahas yang lain, saya akan menjelaskan mengenai pisang terlebih dahulu. Pisang merupakan tumbuhan yang umum ditemukan di daerah tropis seperti Indonesia. Pisang juga merupakan salah satu buah yang digemari oleh banyak orang. Selain buahnya yang sering dikonsumsi, daun pisang juga merupakan bagian lain dari tumbuhan pisang yang dapat dimanfaatkan. Tumbuhan pisang termasuk ke dalam kelompok herba. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tumbuhan pisang ini tidak mengenal musim untuk berbuahnya dan pertumbuhannya juga relatif cepat. Adapun klasifikasi dari tumbuhan pisang seperti berikut. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledone, ordo Zinniberales, famili Musaceae, genus Musa, spesies Musa paradisiaca. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Kanda Damian Putra, NIM 106180067, akan menjelaskan pathway dari gas etilen dan persinyalan gas etilen terhadap pematangan buah. Pada buah pisang ditemukan etilen. Etilen merupakan senyawa berbentuk gas yang aktif dalam proses pematangan buah. Gas etilen ini bersifat tidak berwarna dan mudah menguap. Gas etilen memiliki struktur kimia yang sederhana, yaitu terdiri dari 2 atom karbon dan 4 atom hidrogen. Etilen akan diproduksi dari asam amino metionin esensial pada tumbuhan tingkat tinggi yang sudah tua. Namun, produksi etilen sendiri itu berbeda-beda pada setiap spesies tumbuhan dan tipe jaringan yang ada. Metionin merupakan prekursor dari etilen itu sendiri. Metionin dari setiap jaringan akan diubah menjadi S-adenosil metionin atau adomet oleh adomet sintase. Kemudian, adomet ini akan dikonversi menjadi 1-aminocyclopropen 1-carboxylic acid atau ACC yang dikatalis oleh enzim ACC sintase. Pada langkah terakhir, ACC ini akan dikonversi kembali menjadi etilen yang membutuhkan oksigen dan dikatalisis oleh enzim ACC oksidase. Kelompok metil sulfur dari metionin akan didaur ulang melalui siklus Yang. Dengan demikian, proses sintesis ini akan berkelanjutan. Setelah mengetahui bagaimana etilen ini diproduksi oleh tumbuhan, kita akan mengetahui bagaimana peran etilen itu sendiri dalam memengaruhi pematangan pada buah. Etilen hasil biosintesis akan berikatan dengan protein reseptor atau ETR yang terletak di retikulum endoplasma. ETR memiliki peran sebagai pengaktor aktivitas dari protein etilen insensitif 2 atau AIN2. Gen yang terlihat dalam proses pematangan buah akan aktif karena adanya etilen.
Misalnya, perubahan warna pada buah yang matang terjadi akibat aktivasi gen degradasi klorofil oleh etilen. Sehingga warna hijau buah akan luruh dan digantikan dengan pigmen yang lain yang juga muncul akibat adanya aktivasi gen yang terkait. Begitu juga dengan tekstur buah pada buah pisang, yang awalnya menjadi keras, menjadi lunak saat matang karena adanya aktivasi gen penghasil enzim pendegradasi pektin. Etilen menyebabkan banyak gen yang aktif, seperti misalnya gen yang berhubungan dengan timbulnya aroma buah harum, atau enzim yang menambah pati menjadi gula sehingga menghasilkan rasa buah yang manis. Dari sini kita bisa melihat bahwa faktor-faktor buah matang itu diakibatkan oleh adanya kehadiran etilen yang menyebabkan banyak gen yang aktif pada pisang. Halo, kenalin, nama aku Irtia Fari dengan NIM 045. Nah, setelah tadi sudah dibahas tentang bagaimana pathway etilen dihasilkan pada tumbuhan, dan sudah dibahas juga tentang persinyalan etilen dan respon pematangan buah, kali ini aku akan membahas tentang apa itu etrel. Pada topik kali ini, kami menggunakan judul yaitu pengaruh penambahan konsentrasi etrel pada pematangan buah pisang. Nah, etrel, apa sih etrel itu? Jadi, etrel atau etepon itu sama saja. Mereka itu adalah zat yang digunakan dalam merangsang pematangan buah. Jadi, perbedaannya itu hanya pada sebutan nama pasar saja. Kalau misalnya kita mau beli zat ini, kita bilangnya etepon karena itulah nama pasarnya. Nah, zat ini mempunyai kelebihan, yaitu mempunyai tingkat toksisitas yang rendah, sehingga zat ini tidak akan merusak tanaman yang ditambahkan zat ini. Lalu, konsentrasi yang aman untuk ditambahkan etrel atau etepon ini yaitu 0,001% sampai 0,01%. Nah, untuk pengaplikasiannya, zat ini berupa cairan, sehingga caranya itu direndam ataupun disemprotkan langsung kepada buah yang akan dimatangkan. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya itu, etrel ini akan menembus masuk ke dalam buah melalui stomata dan kutikula ke apoplas, yang pada pH lebih besar daripada 5 akan terurai membentuk etilen. Setelah masuk itu, barulah etilen akan merespon pematangan buah. Selanjutnya, akan dibahas tentang buah pisang. Jadi, buah pisang ini tergolong ke dalam buah klimaterik, yaitu buah yang mengandung banyak amilum. Dan proses pematangan buahnya dapat terjadi setelah dipanen. Mungkin kita sering lihat saat panen buah pisang, buahnya itu masih berwarna hijau dan belum matang. Namun, jika didiamkan beberapa saat, buah akan matang dengan sendirinya. Hal tersebut yang disebut buah klimaterik. Buah klimaterik ini disebut juga dengan autostimulation. Jadi, pematangan buah terjadi karena setelah dipanen, buah akan kehilangan sediaan air dari akar. Jadi, buah harus memproduksi etilen untuk proses pematangan. Nah, terjadi pembuatan etilen ini akan mempengaruhi respirasi klimaterik melalui dua cara. Yang pertama, etilen akan mempengaruhi permeabilitas membran, sehingga permeabilitas membran sel ini akan menjadi besar. Hal tersebut mengakibatkan proses pelunakan dan akan terjadi metabolisme respirasi yang dipercepat. Yang kedua, yaitu selama proses klimaterik, kandungan protein akan disintetis lebih banyak. Jadi etilen akan lebih merangsang sintetis protein. Nah, dari situ
akan terjadi peningkatan enzim-enzim respirasi. Selama proses klimaterik juga, buah akan mengalami proses CO2 yang meningkat dengan mendadak selama proses pematangan. Hal tersebut merupakan efek dari peningkatan respirasi klimaterik. Selanjutnya, saya Rian Dwi Julianto, NIM 1061850 akan menjelaskan 3 poin pembahasan, yakni parameter warna buah pisang, kulit buah pisang, dan parameter kadar glukosa dalam pisang. Seperti yang kita ketahui bahwa parameter merupakan suatu nilai yang menjadi tolak ukur suatu percobaan. Pada umumnya, terdapat banyak parameter yang dapat kita gunakan untuk menunjukkan proses pematangan buah pisang itu sendiri, terkhusus akibat penambahan konsentrasi etrel sesuai dengan judul di awal. Namun, pada konteks kali ini, kami hanya akan mengkaji 4 parameternya saja, yakni parameter warna buah pisang, warna kulit buah pisang, kadar glukosa dalam pisang, dan uji organoleptik yang meliputi aroma dan tekstur buah pisang berdasarkan percobaan-percobaan yang terkait dengan parameter tersebut di berbagai spesies pisang. Parameter yang pertama adalah parameter warna buah pisang dan warna kulit buah pisang. Contoh bagaimana penambahan konsentrasi etrel ini dapat berpengaruh terhadap parameter tersebut dapat kita lihat pada percobaan yang berjudul pengaruh pemberian etrel sebagai bahan perangsang pematangan terhadap mutu buah pisang barangan yang telah dilakukan oleh Ridianti et al. Pada tahun 2015. Percobaan ini dilakukan dengan cara pemberian perlakuan perangsang pematangan menggunakan larutan etrel yang memiliki konsentrasi berbeda-beda, yaitu 250 ppm, 500 ppm, dan 750 ppm terhadap spesies pisang barangan dengan 2 tingkat kematangan yang berbeda pula, yakni kode M1 tingkat kematangan 75-80% dengan indikasi warna hijau, siku-siku pada kulit masih terlihat jelas, dan kode M2 dengan tingkat kematangan 85-90% dengan indikasi matang penuh, siku-siku pada kulit tidak terlihat lagi, yang nantinya akan dilihat skor warna yang muncul pada buah dan kulit buah pisang barangan tersebut dengan menggunakan color chart classification. Hasil percobaan yang telah dilakukan oleh Ridianti et al. Pada tahun 2015 menunjukkan bahwa penambahan etrel dapat berpengaruh pada proses pematangan buah pisang itu sendiri. Dapat kita lihat di slide pada gambar 1 terkait pengaruh tingkat kematangan buah pada mutu buah pisang barangan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan buah pisang, maka skor warnanya pun akan semakin meningkat. Dan divisualisasikan juga pada gambar 2 berupa grafik pengaruh tingkat kematangan terhadap skor warna buah pisang, di mana kode M2 dengan tingkat kematangan 85-90% memiliki skor warna yang lebih tinggi dibandingkan dengan kode 1 dengan tingkat kematangan 75-80%. Hal ini juga membuktikan bahwa penambahan etrel dan fase atau tingkat kematangan buah-buahnya itu sendiri akan selalu bersinergi untuk memberikan perubahan pada warna buah dan warna kulit buah pisang itu sendiri. Pada mekanisme pematangan buah pisang akan terjadi perubahan warna, baik pada buah maupun kulitnya, dari yang semula hijau akan menuju warna kekuningan. Dapat dilihat ilustrasi gambar pisang pada slide. Perubahan warna ini dapat terjadi dikarenakan berkurangnya pigmen hijau atau klorofil yang kemudian akan memunculkan pigmen karotenoid yang memberikan warna kuning pada buah dan kulit buah pisang. Berkurangnya klorofil atau pigmen hijau ini disebabkan oleh aktivitas enzim klorofilase yang terjadi pada puncak klimaterik. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa pisang merupakan buah klimaterik. Klimaterik sendiri merupakan suatu kondisi autostimulation yang mengakibatkan proses pematangan buah disertai dengan adanya peningkatan proses respirasi dalam buah. Etilennya pun akan banyak dihasilkan pada saat proses pematangan buah klimaterik, termasuk pisang. Dan hal ini juga dapat mempercepat
kematangan yang seragam pada buah pisang. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar 3 terkait pengaruh konsentrasi etepon pada mutu buah pisang barangan, menunjukkan bahwa benar pemberian perlakuan konsentrasi etrel yang berbeda-beda dapat memberikan pengaruh nyata terhadap skor warna buah pisang. Di situ terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi etrel yang diberikan, maka skor warnanya pun akan semakin meningkat. Sedangkan tingkat kematangannya dapat dideteksi dari hilangnya warna hijau yang akan berubah menjadi warna kuning pada buah dan kulit pisang, seiring peningkatan konsentrasi etrel yang diberikan. Dapat dilihat pula pada gambar 4 berupa grafik pengaruh konsentrasi etepon terhadap skor warna pisang barangan. Di situ membuktikan bahwa sampel buah pisang dengan konsentrasi etrel terbesar, yakni 750 ppm, memiliki skor warna tertinggi dari yang lainnya. Diduga, etrel ataupun etepon ini dapat mempercepat degradasi klorofil dengan adanya etilen sebagai hasil dari penguraian etepon yang diberikan. Degradasi klorofil ini disebabkan karena perubahan pH dan juga proses oksidasi atau penjenuhan terhadap ikatan rangkap molekul klorofil. Untuk hasil akhirnya mungkin sama dengan penjelasan yang sebelumnya, di mana berkurangnya klorofil akan menyebabkan munculnya pigmen karotenoid yang ditandai dengan terlihatnya warna kuning pada buah dan kulit pisang. Parameter selanjutnya adalah parameter kadar glukosa yang terkandung dalam pisang. Berdasarkan penelitian Gracia dan Lajolo pada tahun 1988, menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi etrel yang diberikan, maka akan mempercepat proses pematangan dan berpengaruh pada tingginya kadar gula yang terkandung dalam pisang. Terlihat pada gambar 6 terkait pengaruh konsentrasi etepon terhadap total gula pisang barangan yang telah dilakukan oleh Ridianti et al. Pada tahun 2015, dan kebetulan pada saat itu mereka melakukan percobaan membuktikan hasil yang sesuai dengan apa yang telah dibuktikan pada penelitian Gracia dan Lajolo sebelumnya, di mana sampel buah pisang yang diberikan konsentrasi etrel tertinggi, yaitu 750 ppm, memiliki persentase total gula yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Dapat dilihat pula pada gambar 5 terkait grafik pengaruh tingkat kematangan terhadap total gula pisang barangan, membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat kematangan pisang, dalam hal ini yaitu kode M2 dengan tingkat kematangan 85-90%, maka kandungan total gulanya pun akan semakin meningkat. Perubahan utama yang dapat terjadi berkaitan dengan hidrolisis pati pada buah pisang, di mana pati akan terurai menjadi glukosa dan fruktosa seiring peningkatan konsentrasi etrel dan tingkat kematangannya. Percobaan lain yang dilakukan oleh Hotman pada tahun 2009 yang berjudul penggunaan bahan penyerap etilen pada penyimpanan pisang barangan dengan kemasan atmosfer termodifikasi aktif menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kadar gula pada penyimpanan dengan rentang waktu yang lama. Hal ini dapat terjadi karena adanya proses perombakan pati menjadi gula pada saat proses pematangan. Ketika awal pertumbuhan buah pada tumbuhan, konsentrasi gula total cenderung rendah. Namun, ketika proses pematangan buah berlangsung, kadar gula totalnya akan meningkat secara drastis yang tersedia dalam bentuk fruktosa dan glukosa. Dengan adanya peningkatan kadar gula total yang sangat drastis ini akan dipakai sebagai parameter kimia pada proses pematangan buah pisang pada khususnya. Perkenalkan, nama saya Johanna Ruth Adiasti, NIM 106-18041. Nah, pada saat ini akan dibahas parameter yang selanjutnya, yaitu uji organoleptik. Sebelumnya, uji organoleptik atau uji indera atau uji sensori merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Nah, dalam hal ini, uji organoleptik itu berfungsi untuk mengetahui peningkatan mutu buah. Parameter uji organoleptik yang pertama yang akan dibahas adalah aroma. Semakin tinggi konsentrasi etrel, maka semakin tinggi pula nilai organoleptik aroma buah pisang, jadi berbanding lurus. Aroma khas pada buah pisang itu terjadi akibat adanya senyawa kompleks dari senyawa yang mudah menguap dan beberapa minyak esensial.
Komponen penyusun aroma pada buah pisang adalah isoamil asetat, amil asetat, amil propionat, amil butirat, heksil asetat, metil asetat, pentanol, butil alkohol, amil alkohol, dan juga heksil alkohol. Nah, selain tingkat konsentrasi etrol, pematangan buah pisang juga berpengaruh terhadap nilai organoleptik berupa aroma tersebut, di mana terjadi proses hidrolisis substrat, yaitu terjadi pemecahan senyawa dan membentuk flavor atau perbandingan rasa dan aroma, pigmen etilen, polipeptida, dan juga energi. Nah, pada grafik yang pertama menunjukkan pengaruh konsentrasi etepon atau etrol terhadap nilai hedonik aroma pisang, di mana ketika konsentrasi etepon atau etrol tersebut meningkat, maka nilai hedonik aroma pisang juga meningkat. Kemudian pada grafik yang kedua terlihat pengaruh tingkat kematangan buah pisang terhadap nilai hedonik aroma buah pisang. Ketika pisang semakin matang, maka nilai hedonik aroma buah pisang pun juga akan semakin meningkat. Parameter uji organoleptik yang kedua adalah tekstur. Semakin tinggi konsentrasi etrol, maka semakin tinggi pula nilai organoleptik tekstur pada buah pisang. Pemakaian etepon atau etrol akan berefek lunakan pada buah pisang. Nah, tekstur buah pisang akan menjadi lunak karena kandungan jumlah zat pektin yang larut dalam air meningkat, sedangkan kandungan protopektin yang tidak larut dalam air akan menurun. Nah, pektin itu sendiri berada di dalam dinding lamela tengah dan berfungsi sebagai bahan perekat. Selama proses pematangan buah, zat pektin akan terhidrolisis menjadi komponen-komponen yang larut dalam air, sehingga kadar pektin yang larut dalam air tersebut akan meningkat, sehingga menyebabkan buah menjadi lunak. Nah, selain itu, aktivitas enzim poligalakturonase yang menguraikan protopektin dengan komponen utama asam poligalakturonat menjadi asam-asam galakturonat. Nah, oleh sebab itu kandungan protopektin tadi akan menurun karena telah diuraikan oleh aktivitas enzim poligalakturonase. Nah, perubahan tekstur pada buah pisang mengakibatkan tekanan turgor yang selalu berubah pada saat proses perkembangan dan pematangan pisang, sehingga komposisi dinding sel yang berubah-ubah tersebut akan berdampak pada tekstur buah pada saat matang. Terdapat pula grafik yang menggambarkan interaksi antara tingkat kematangan serta konsentrasi etepon dengan nilai organoleptik, di mana terlihat perbandingan lurus kemudian sedikit konstan. Nah, kekonstanan tersebut mungkin dapat terjadi karena pisang yang terlalu matang sehingga busuk. Baik, sekarang tiba kepada kesimpulan mengenai penelitian yang menjadi acuan kelompok kami. Berkaitan dengan keempat parameter yang sebelumnya telah dibahas, maka semakin tinggi konsentrasi etrol yang diberikan, maka yang pertama, skor warna buah dan kulit buah pisang akan meningkat, yaitu akan terjadi perubahan warna menjadi kuning. Kemudian yang kedua, kadar glukosa dalam pisang pun akan meningkat. Yang ketiga, aroma pisang akan meningkat seiring dengan pematangan buah dan juga konsentrasi etrol yang diberikan. Dan yang keempat, tekstur buah pisang akan melunak dan menjadi empuk seiring dengan kematangan buah pisang serta konsentrasi etrol yang diberikan. Sekian presentasi dari kelompok 12. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami mengucapkan terima kasih kepada para dosen pengampu serta kakak-kakak asisten, terkhusus kepada Ibu Andira dan Kak Cantika sebagai pendamping kelompok kami pada topik ini. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua.